Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senantiasa saya berharap Anda semua tetap semangat, penuh sukacita, dan terus rindu untuk mencari akan hadirat Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan, namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih dan sayang, seringkali kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh kelesuan dan bahkan dengan jiwa yang lelah. Saat kami merenungkan kebenaran-Mu, kami memohon agar Roh Kudus-Mu membangkitkan semangat kami kembali, singkirkan setiap beban, setiap kekecewaan, dan juga keputusasaan yang memberatkan hati kami. Penuhi kami dengan kekuatan yang baru, sukacita yang melimpah, dan harapan yang teguh akan kebenaran janji-janji Engkau. Biarlah kebangkitan-Mu menjadi sumber kekuatan kami untuk bangkit dari setiap kelesuan dan hidup hanya bagi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam hiruk-pikuk dunia yang semakin kompleks, kita ini seringkali dihadapkan pada berbagai macam tantangan hidup yang menguji akan iman kita. Layaknya seorang pelari maraton, perjalanan iman kita pun penuh dengan lika-liku, penuh dengan rintangan. Namun sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk terus berlari dengan tekun, tidak menyerah pada kelelahan atau tantangan yang menghadang. Melalui renungan yang singkat ini, kita akan menggali lebih dalam lagi makna dari perlombaan iman dan juga bagaimana kita tetap dapat bertahan hingga garis finish. Mari kita baca Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk terus bersemangat dalam menjalani iman perjalanan hidup kita. Rasul Paulus, penulis surat Roma, mengingatkan kita agar jangan pernah lelah dalam melayani Tuhan. Ada beberapa poin penting yang perlu kita renungkan dari kebenaran ayat ini. Yang pertama, frasa yang berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Frasa dalam ayat ini mengajak kita untuk menjaga semangat, menjaga ketekunan kita dalam melayani Tuhan. Kita diingatkan agar tidak mudah menyerah dan kehilangan motivasi dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai orang-orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala. Di sini kita diajak untuk memiliki suatu semangat yang terus membara dalam melayani Tuhan kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita seharusnya menjadi api sumber kekuatan yang dapat menginspirasi bagi kita untuk terus aktif di dalam pekerjaan pelayanan kepada Tuhan. Apapun tugas atau talenta yang ada pada kita. Yang ketiga, dan layanilah Tuhan. Inti dari ayat ini adalah suatu panggilan bagi kita untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Pelayanan kepada Tuhan bukan sekedar tugas yang biasa, melainkan suatu kehormatan yang sungguh-sungguh diberikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam renungan ini memberikan kita sebuah tantangan untuk hidup
dengan penuh semangat dan penuh dedikasi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali dihadapkan pada berbagai macam tantangan dan juga godaan yang dapat membuat semangat kita menjadi menurun. Namun firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita ini memiliki sumber kekuatan yang tidak terbatas di dalam diri Roh Kudus. Saudaraku, di hari-hari ini banyak orang percaya yang mengalami kesuaman terhadap perkara-perkara yang rohani. Salah satu contohnya adalah dalam hal melayani atau dalam hal pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Awalnya kita ini begitu antusias, penuh semangat yang menggebu-gebu dalam melayani Tuhan. Namun banyak juga yang lambat laun. Semangat itu menjadi luntur dan kerajinan kita pun menjadi kendor. Banyak hal yang menjadi penyebabnya. Di antaranya kecewa dengan hamba Tuhan, atau kecewa dengan rekan sepelayanan, atau merasa kurang dihargai, atau memang ada rasa malas dalam diri kita, ada rasa capek saat kita sedang berbeban berat, atau kita mulai disibukkan oleh bisnis kita yang mulai berkembang, atau kita sibuk dengan hobi yang baru dan juga aktivitas-aktivitas dunia ini. Firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini kembali mengingatkan kita agar kita tetap memiliki semangat untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita. Berhati-hatilah jika kita tetap tenggelam dalam kemalasan atau tenggelam dalam kesuam-suaman. Pada saatnya kita akan bernasib sama dengan jemaat di Laodika. Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara dapat baca dalam Wahyu pasal 3 ayat 16. Oleh karena itu, marilah kita tetap giat, penuh semangat dalam bekerja dan melayani sesama, juga melayani Tuhan kita. Mari kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, ayat ini adalah sebuah panggilan yang begitu kuat bagi setiap orang percaya untuk memiliki suatu keteguhan iman dan semangat yang tidak pernah padam dalam melayani pekerjaan Tuhan. Paulus, sang penulis surat ini, seperti seorang pelatih yang sedang menyemangati timnya yang sedang dilatih itu untuk terus berjuang. Mari kita perdalam satu persatu kata-kata yang terkandung di dalam ayat ini. Yang pertama, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Rasul Paulus memulai dengan panggilan yang penuh kasih sayang kepada jemaat di Korintus. Ini menunjukkan bahwa panggilan untuk setia kepada Tuhan adalah suatu panggilan yang sangat pribadi yang datangnya dari kasih Allah. Yang kedua, berdirilah teguh, jangan goyah. Di tengah berbagai macam tantangan dan godaan hidup dunia ini, kita ini dipanggil untuk tetap berdiri dengan kokoh di atas dasar iman kita. Jangan mudah goyah oleh pandangan dunia atau hiruk pikuk dunia atau pengaruh negatif yang ada di sekitar kita.
Yang ketiga, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Setelah berdiri dengan teguh, kita juga harus aktif dalam melayani Tuhan. Pekerjaan Tuhan bukan hanya sekedar ibadah rutin di gereja, tetapi juga bagaimana kita hidup dalam kebenaran dan dalam kasih Tuhan dimanapun kita berada. Yang keempat, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Rasul Paulus memberikan suatu alasan yang sangat kuat mengapa kita harus tetap setia pada Tuhan. Semua jerih payah kita dalam melayani Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Ada kepastian bahwa Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan membalas setiap usaha yang kita lakukan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kata teguh berarti mengandung unsur penuh kesetiaan dan di dalamnya juga terkandung suatu komitmen yang sangat kuat, yang sangat tinggi. Dalam hal komitmen inilah Tuhan Yesus telah memberikan suatu teladan yang baik kepada kita. Ketika Yesus diutus ke dalam dunia ini, Ia dengan penuh komitmen menjalankan kehendak Bapa. Meskipun harus melewati penderitaan, aniaya, caci maki, penolakan, bahkan kematian di atas kayu salib. Komitmen Yesus tidak pernah goyah oleh keadaan apapun. Yesus Kristus mau mengampuni orang-orang yang telah menganiayanya. Bagaimana dengan kita di zaman sekarang ini? Janganlah goyah saat kita menghadapi berbagai macam pencobaan yang ada. Kalau kita menyerah dan kita menjadi kalah pada keadaan, maka iblis akan bersorak-sorai menertawakan kita. Ketahuilah saudaraku, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Mari kita menjaga komitmen untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Semakin kita setia melayani Tuhan, semakin kita dipercaya oleh Tuhan untuk dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Walaupun kita harus mengawalinya dengan susah payah, dengan perkara-perkara yang kecil. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur dan dengan segala kerendahan hati kami. Kami merenungkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap berdiri dalam iman, tidak goyah dalam menghadapi tantangan dan selalu giat dalam melakukan pekerjaan-Mu. Bapa, kami mengakui bahwa seringkali kami merasa lemah dan mudah menjadi goyah. Kami dihadapkan pada berbagai macam godaan dan juga kesulitan hidup yang membuat iman kami menjadi seperti sedang diuji. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah kekuatan kami. Kuatkanlah iman kami, agar kami dapat tetap berdiri dengan teguh di atas janji-janji kebenaran-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bantulah kami untuk selalu mengingat bahwa dalam persekutuan dengan Engkau, segala jerih payah kami tidak akan sia-sia. Berikanlah kami semangat untuk terus melakukan pekerjaan-Mu meskipun kadang terasa sangat berat. Ingatkanlah kami bahwa setiap langkah yang kami ambil untuk mendekatkan diri kepada Engkau adalah suatu langkah yang sungguh-sungguh sangat berarti. Tuhan, kami rindu untuk semakin mengenal Engkau dan semakin mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Ajarlah kami untuk senantiasa mengutamakan kehendak-Mu dalam setiap keputusan yang kami ambil. Bimbinglah langkah kami agar kami dapat menjadi terang bagi dunia yang gelap ini.
Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau, Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.